Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas tuntas isu-isu terkini dengan analisis tajam, berdasarkan data, dan pastinya menyingkap mana yang fakta dan mana yang sekadar opini atau bahkan manipulasi informasi. Di episode kali ini, kita akan membedah sebuah topik hangat dari dunia sepak bola yang sedang ramai diperbincangkan, terutama di kawasan Asia Tenggara atau yang sering kita sebut ASEAN. Ya, kita akan bahas tentang 6 wakil ASEAN yang masih punya peluang lolos ke Piala Asia U23 tahun ke-2026. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami mengingatkan. Di Cek Fakta, setiap informasi yang kami sajikan sudah diverifikasi berdasarkan sumber resmi, data pertandingan, serta regulasi dari FC atau Konfederasi Sepak Bola Asia. Jadi, kalian bisa menonton video ini dengan tenang tanpa takut terjebak hoaks atau rumor yang menyesatkan. Fakta dasar. Format kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mari kita mulai dengan meluruskan fakta mengenai format kualifikasi. Banyak sekali informasi di media sosial yang kadang simpang siur. Jadi penting untuk kita tegaskan. Piala Asia U23 2026 akan dihelat di Arab Saudi. Untuk bisa lolos ke putaran final, ada beberapa jalur resmi, 11 juara grup otomatis melaju, 4 runner-up terbaik juga akan lolos. Ditambah tuan rumah Arab Saudi yang sudah mendapat tiket langsung. Total akan ada 16 tim yang bertanding di putaran final. Jadi, jangan sampai terkecoh dengan narasi di medsos yang bilang runner-up pasti lolos. Faktanya, runner-up baru bisa melaju jika masuk 4 besar dari seluruh grup. Nah, dari 11 negara ASEAN yang ikut kualifikasi, hingga laga kedua, tercatat 6 negara masih punya peluang. Mereka adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, Indonesia, dan Filipina. Sementara Myanmar, Laos, Singapura, Timor Leste, dan Brunei sudah tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Vietnam peluang terbesar dari ASEAN. Vietnam tergabung di grup C bersama Yaman, Bangladesh, dan Guam. Setelah melewati 2 laga, Vietnam meraih poin sempurna. 6 poin dari 2 kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan Bangladesh dan Guam dengan skor meyakinkan. Fakta penting, Vietnam saat ini unggul selisih gol dari Yaman. Meski poin mereka sama, pertandingan terakhir melawan Yaman akan menjadi penentu siapa yang juara grup. Jika Vietnam menang, otomatis lolos. Jika seri, peluang masih besar karena selisih gol mereka lebih baik. Jika kalah, mereka bisa berharap lolos dari jalur runner-up terbaik. Sobat Cek Fakta, jangan lupa, Vietnam punya sejarah luar biasa di level U23. Pada tahun 2018, mereka menembus final Piala Asia U23 di China. Saat itu, mereka kalah dramatis dari Uzbekistan lewat gol di menit akhir perpanjangan waktu. Fakta sejarah ini jadi bukti bahwa Vietnam bukan tim sembarangan. Narasi hoaks yang sering beredar di media sosial adalah menyebut Vietnam sudah pasti lolos. Faktanya, belum. Semua masih ditentukan di laga terakhir. Tapi, benar bahwa peluang Vietnam yang paling besar di antara negara ASEAN lainnya. Thailand vs Malaysia rivalitas sengit di grup F. Sekarang kita beralih ke grup F. Di grup ini, ada 2 negara ASEAN yang sama-sama masih berpeluang. Thailand dan Malaysia. Fakta klasemen. Thailand saat ini punya 4 poin dari 2 laga. Malaysia punya 3 poin. Lebanon dan Mongolia juga ada di grup ini. Sobat, pertandingan terakhir mempertemukan langsung Thailand melawan Malaysia. Jadi, ini ibarat final mini bagi kedua negara. Fakta penting, hanya kemenangan yang bisa menjamin salah satu dari mereka lolos. Kalau imbang, keduanya bisa tersingkir sekaligus, terutama jika Lebanon berhasil mengalahkan Mongolia. Sejarah membuktikan, Thailand adalah salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Mereka langganan tampil di Piala Asia level senior maupun kelompok umur. Malaysia pun tidak kalah ambisius. Setelah sukses di level SEA Games, mereka ingin membuktikan diri di panggung Asia. Jadi, jangan sampai terkecoh dengan postingan yang menyebut Thailand sudah pasti lolos atau Malaysia tinggal menunggu hasil lain. Faktanya, kedua tim harus bertarung mati-matian karena nasib mereka ada di tangan sendiri.
Kamboja kejutan besar di grup G. Sobat Cek Fakta It, salah satu kejutan terbesar datang dari Kamboja. Jarang diperhitungkan, tapi mereka tampil cukup impresif di grup G. Setelah 2 laga, Kamboja punya 4 poin dan berada di posisi kedua. Mereka hanya tertinggal 2 poin dari Irak yang ada di puncak klasemen. Namun faktanya, jalan Kamboja sangat berat. Untuk bisa lolos otomatis, mereka harus mengalahkan Irak di laga terakhir. Jika imbang, peluang untuk menjadi runner-up terbaik masih ada, tapi tipis. Kalau kalah, habis sudah harapan mereka. Apa yang bisa kita garis bawahi? Fakta bahwa Kamboja mampu bersaing di level ini saja sudah luar biasa. Sepak bola mereka mulai berkembang, terutama dengan generasi muda yang haus pengalaman. Jadi, jangan remehkan Kamboja. Indonesia tantangan berat lawan Korea Selatan. Nah, inilah yang paling ditunggu-tunggu. Timnas U23 Indonesia. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Sri Lanka. Fakta sejauh ini, Indonesia menang besar 5-0 atas Makau, hasil yang membuat publik optimistis. Tapi, fakta lain yang perlu dicatat, laga terakhir akan mempertemukan Indonesia melawan Korea Selatan. Dan hanya kemenangan yang bisa memastikan Garuda Muda lolos sebagai juara grup. Jika imbang, peluang untuk jadi runner-up terbaik masih ada, tapi tipis. Jika kalah, sudah pasti gagal. Sobat Cek Fakta It, kita harus realistis. Korea Selatan adalah raksasa Asia. Mereka sering jadi langganan juara U23 dan punya tradisi kuat di Olimpiade. Jadi, pertandingan ini akan sangat berat. Namun fakta lain yang tidak boleh dilupakan abilitas kualitas skuad Indonesia saat ini. Banyak pemain muda yang berkiprah di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand di Belgia, Ivar Jenner di Belanda, dan Rafael Struijk di Belanda juga. Ditambah talenta lokal seperti Pratama Arhan dan Hernando Ari, Indonesia punya kesempatan untuk memberikan kejutan. Jadi, jika ada narasi di medsos yang bilang Indonesia pasti lolos hanya karena menang besar lawan Makau, itu menyesatkan. Fakta sebenarnya, jalan masih panjang, dan laga melawan Korea Selatan adalah penentuan sesungguhnya. Filipina harapan tersisa di grup K. Filipina menjadi wakil ASEAN terakhir yang masih punya harapan. Mereka ada di grup K bersama Suriah dan Nepal. Fakta klasemen, Suriah punya 6 poin. Filipina punya 3 poin. Nepal belum punya poin. Skenarionya jelas. Filipina harus menang besar atas Nepal di laga terakhir. Kalau bisa, mereka juga berharap Suriah kalah agar posisi bisa berubah. Jika tidak, jalur runner-up terbaik masih terbuka. Filipina memang belum punya sejarah panjang di sepak bola Asia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai serius mengembangkan tim dengan banyak pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Jadi, jangan kaget kalau mereka bisa mencuri tiket ASEAN yang sudah tersingkir. Untuk melengkapi fakta, kita juga harus sebut 5 negara ASEAN yang sudah dipastikan tersingkir. Myanmar, Laos, Singapura, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Mereka gagal meraih hasil positif di 2 laga pertama, sehingga peluang tertutup. Fakta ini menunjukkan ada gap kualitas di kawasan ASEAN. Ada tim yang sudah mulai mapan seperti Vietnam dan Indonesia, sementara ada juga yang masih berjuang membangun fondasi. Kesimpulan fakta JT Sobat Cek Fakta It. Mari kita simpulkan berdasarkan data resmi. Vietnam peluang paling besar, tinggal selangkah lagi. Thailand vs Malaysia duel hidup mati, hanya satu yang bisa lolos. Kamboja peluang kecil, tapi patut diapresiasi. Indonesia wajib menang lawan Korea Selatan, laga super krusial. Filipina harus menang besar dan berharap hasil lain mendukung. Sementara 5 negara lain sudah dipastikan gugur. Nah sobat, itulah fakta lengkap tentang 6 wakil ASEAN yang masih punya peluang lolos ke Piala Asia U23 ke 2026. Semua analisis ini berdasarkan data klasemen resmi, regulasi FC, dan hasil pertandingan nyata. Jadi, sekali lagi, jangan mudah percaya dengan informasi simpang siur di media sosial. Menurut kalian, dari 6 negara ini, siapa yang paling berpotensi lolos? Apakah Indonesia bisa mengulang prestasi 2024? Atau Vietnam yang kembali jadi motor ASEAN di level Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar isu-isu viral, fakta penting, dan analisis yang sudah kami verifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa selalu cek fakta sebelum percaya.